Nah, ampun deh itu tukang es krim. Aku malah kepikiran beli tempe. Sampurasun, kumaha palawargi sadayana. My come back to my YouTube channel. Oke semuanya, seperti judul di atas, di sini aku ingin menceritakan pengalaman aku dari aku pernah hamil dan harus keguguran. Sebenarnya aku sedih sih mau nyeritain ini, tapi ini sebagai sharing aja ya buat kalian. Kalian udah tahu kan aku udah menikah. Aku menikah di umur aku yang ke-20 tahun dan menikah di tanggal 16 Juni 2019. Setelah aku menikah, hiduplah pasangan suami istri pada umumnya. Oke, di sini aku ingin menceritakan pengalaman aku hamil dulu ya. Setelah beberapa hari dari aku menikah, aku haid di tanggal 26 Juni 2019. Aku menikah di tanggal 16 Juni dan aku haid di tanggal 26 Juni 2019. Aku haid setelah 10 hari udah menikah. Nah, setelah sebulan kemudian aku gak ngerasain haid lagi. Di sana aku gak kepikiran untuk cek ataupun untuk tes cek dulu karena aku dari zaman gadis haid atau datang bulannya gak teratur. Aku gak pernah datang bulan di tanggal yang sama, kadang aku mundur dan kadang aku maju. Di sana aku biasa aja. Tapi setelah aku menikah, aku ngerasain beberapa tragedi, bukan beberapa tragedi sih, beberapa tanda-tanda di badan aku. Aku pikir sih itu cuma tanda-tanda mau head biasa ya, karena setiap perempuan atau setiap cewek pasti kalau mau head ada tanda-tandanya. Karena katanya tanda-tanda head dan tanda-tanda mau hamil itu sama persis. Nah, di sanalah aku tuh belum kepikiran ya untuk tes pack ataupun untuk cek ke dokter karena pas aku beberapa udah menikah, aku tuh pernah sakit tenggorokan yang bener-bener sakit sampai ke leher-leher dan aku tuh sampai gak makan, gak minum karena sakitnya yang luar biasa dan bener-bener di tenggorokan tuh kayak yang panas kayak gitu. Nah, pas semalaman aku sampai gak bisa tidur. Di sanalah aku dikasih obat sama suami dan si sakitnya tuh masih sakit banget dan besoknya lah aku memutuskan untuk periksa ke dokter. Di sana aku tuh gak mau ke puskesmas atau apa, aku manggil dokter aja. Kalau di kampung itu manggil mantri ya kayak gitu. Di sana aku diperiksa, aku kasih tahu kalau aku sakit banget tenggorokan. Setelah aku diperiksa, aku dikasih beberapa obat dan aku disuntik obatnya, dimasukin ke suntikan dan disuntikan ke badan aku. Nah, setelah aku dikasih minum obat, beberapa hari alhamdulillah sembuh dan itu benar-benar sembuh si sakit tenggorokannya. Tapi setelah 2 hari aku sembuh dari sakit tenggorokan, aku malah sakit buang air kecil. Aku sakit banget buang air kecil. Aku gak tahu kenapa, tapi aku baru ngerasain yang sakit, bener-bener sakit. Aku bolak-balik ke air, sampai aku gak mau tidur di kamar, dan akhirnya memutuskan tidur di kursi dong. Nah, setelah itu, aku tuh bilang sama orang tua aku, bahwa aku tuh sakit pipis, dan orang tua aku jawab, itu mah biasa, pasti pengantin baru ngerasain kayak gitu. Nah, tapi kok sakitnya malah sakit banget. Dan aku bilang sama kakak sepupu aku yang udah hamil, yang udah nikah kayak gitu, aku curhat dan dia juga jawabannya itu mah biasa kalau pengantin baru emang kayak gitu. Maaf ya ada suara
Mang es krim. Emang rumah aku tuh deket jalanan banget, jadi suaranya bakal kedengeran banget, maaf ya. Nah, setelah aku curhat sama kakak sepupu aku, dia bilang kayak gitu. Nah, dia kasih solusi pakai pembersih misti aja. Aku turutin, aku pakai, dan emang sih sakitnya itu enggak terlalu sakit, tapi pipisnya tiap bukan tiap menit ya, tapi satu hari itu aku bisa bolak-balik ke air sampai aku lemes. Dan itu tuh lemes luar biasa, yang lemesnya banget. Setelah itu aku bilang lagi, dikasih solusi lagi, aku harus minum yogurt, tapi sakitnya masih luar biasa. Nah, ampun deh itu tukang es krim. Nah, setelah aku dikasih saran lagi sama kakak sepupu aku disuruh pakai betadine yang harus ituin ke misti kita. Setelah aku kan takut ya coba-coba, kata mama aku udahlah gak apa-apa. Nah, pas tanggal 28 Juli, setelah sebulan aku menikah, aku memutuskan untuk beli betadine. Aku beli ke apotik, dan semua apotik itu, nggak semua sih, mungkin aku males ya, nggak semuanya aku tanyain di apotik. Aku hanya nanyain beberapa apotik, tapi si betadine-nya itu tuh habis. Di sanalah aku malah kepikiran beli test pack. Di sana aku beli test pack 2. Pulang-pulang langsung aku cobain si test pack itu, dan hasilnya aku kaget. Padahal itu jam 8 pagi-pagi aku cek, dan hasilnya positif garis 2, cuman yang garis satunya samar. Aku di sana belum yakin kalau aku hamil ya, tapi aku tanya-tanya sama kakak sepupu aku, sama teman-teman aku yang udah nikah, aku tanya-tanya. Disuruhlah aku periksa ke dokter, dan pas tanggal 30 Juli 2019 aku periksa ke bidan, dan kata bidan aku positif hamil dan mau jalan ke 5 minggu. Di sana aku seneng banget, suami aku seneng banget, karena aku setelah menikah gak nunda-nunda untuk punya momongan. Aku dikasihnya sama Allah, dan ngikutin alurnya perjalanan hidup kita aja ya. Nah, karena aku selama pacaran udah lama banget pacaran sama suami aku, hampir mau 5 tahun. Jadi kalau udah menikah aku ingin segera punya anak. Oke, setelah itu di sanalah aku senang, aku dimanja, dibeliin susu, dibeliin segala sama suami aku pokoknya. Nah, pas waktu itu ada yang nikah, tetangga aku ya. Aku tuh datang ke acara nikahannya dia sama suami aku siang-siang. Aku naik motor, di sana aku biasa makan segala macem. Pas pulang-pulang, aku mau pipis, dan di celana dalam aku ada plek segaris 1 gerat gitu. Gak banyak sih, cuma 1 gerat kayak gitu. Pas dilihat, itu tuh plek warna coklat. Aku di sana takut dong. Aku langsung bilang suami, aku langsung bilang mama, dan kata mama itu tuh cuman, kalau kata orang Sunda mah katanya teh ngaleget, atau kata Indonesia itu teh plek kayak gitu. Tapi di sana ya udahlah, aku cuman gak takut ya karena udah dibilang kayak gitu. Setelah itu aku ganti celana dalam, udah biasa aku tidur istirahat, dan aku mau pipis lagi, ada lagi dong itu plek 1 garis lagi. Emang gak banyak, tapi itu 1 garis. Dan di sanalah aku makin takut ya. Tapi di sana aku langsung minum susu kehamilan aku. Pas aku minum udah kayak gitu biasa. Pas tiba malam aku tidur. Pas besok paginya
aku langsung keluar darah dong. Itu tuh darah yang bener-bener seger dan gak terlalu banyak emang, tapi itu si darahnya tuh bener-bener merah dan bener-bener seger banget. Di sana aku takut, yang bener-bener takut, aku nangis. Katanya masa sih hamil itu emang harus keluar darah? Aku emang nggak tahu ya, karena itu pengalaman pertama aku. Nah, setelah aku bilang sama orang tua aku memutuskan untuk periksa aja dan istirahat, banyak istirahat, jangan nyuci, harus bener-bener istirahat. Nah, setelah itu aku langsung periksa ke puskesmas sama kakak ipar aku. Pas aku udah periksa ke puskesmas dan aku harus dari puskesmas aku tuh disuruh tes pack lagi. Setelah aku tes pack dan hasilnya itu tuh bener-bener positif, sampai 2 kali aku tes pack itu bener-bener positif, dan si garisnya tuh bener-bener terang banget. Pas aku bilang keluhan aku sama bidannya, tibalah si dokternya dan aku memutuskan untuk USG. Setelah aku di USG dan si dokternya kaget dong, bilang kayak gini, ini mah gak hamil, gak ada apa-apanya, gak ada kantungnya, gak ada apa, gak kelihatan emang hamil. Tapi di test pack emang bener-bener itu tuh positif dan garisnya tuh bener-bener terang banget lah. Di sana aku disuruh istirahat aja, nanti balik lagi ke sana. Katanya aku disuruh minum obat yang benar-benar obatnya teratur banget. Setelah aku pulang di puskesmas, aku pulang ke rumah dan aku makan. Di sana tuh aku yang benar-benar sakit banget itu perut, dan pas aku pengen ke air, setelah di air keluarlah suara kayak dari perut aku, suara yang tuh kayak gitu. Pas aku lihat, darahlah banyak. Itu darah benar-benar banyak dan keluar sampai sebesar hati hati ayam, maaf salah, hati ayam. Di sana aku benar-benar takut dan benar-benar sakit. Aku di sana benar-benar menjerit. Pas dibilangin ke nenek aku, itu tuh emang benar-benar katanya janin, mungkin tuh udah keluar. Pas setelah aku ngedoain itu, isi itunya keairin, pas aku istirahat dan aku mau pipis lagi, keluar lagi dong itu 2 kali, keluar banget sampai keluar 2 kali. Setelah aku keluar itu si janinnya aku tuh ambil karena aku gak takut banget, disuruh aku diambil dan aku langsung periksa cepet-cepet ke bidan, dan itu tuh bidan yang berbeda dari bidan yang aku periksa kemarin, yang aku periksa pas tadinya, karena aku tuh pas pagi-paginya periksa ke puskesmas, sorenya aku langsung periksa ke bidan dong. Pas aku periksa ke bidan, aku di tes pack lagi dan bener-bener itu hasilnya masih positif, garis 2 yang terang banget. Pas aku memutuskan di USG lagi, dan si bidannya bilang ini tuh masih ada, cuman kantung bayinya tuh tipis banget. Dikasihlah obat di sana, resep. Si bidannya bilang aku harus bed rest, aku harus gak boleh ngapa-ngapain, harus bener-bener istirahat total. Di sanalah si bidannya bilang, kalau besok masih berdarah, sabar aja ya, ini belum rizkinya. Tapi kalau besoknya masih berdarah, kalau besoknya udah gak berdarah, pasti kandungannya selamat. Di sana aku minum obat penguat, minum susu segala macam. Pas besoknya itu tuh bener-bener keluar darah yang banyak banget kayak head. Aku takut lah di sana. Aku memutuskan periksa lagi ke bidan yang berbeda. Cuma di bidan ini tuh aku gak di USG, cuma dipegang-pegang perutnya doang. Dan si bidannya itu bilang ini tuh udah gak ada apa-apanya, lebih baik periksa ke dokter spesialis kandungan aja. Kalau ke spesialis kan Neng tahu, katanya. Pas besok aku pulang itu tuh bener-bener lemes, aku pengen nangis, pokoknya istirahat, bener aku lemes banget. Nah, pas besoknya aku memutuskan periksa ke dokter spesialis subuh-subuh malahan.
Aku diperiksa jam 7 dan si dokternya marah dong sama aku. Dia bilang, ini tuh ngedarahnya udah berapa lama, kenapa didiemin aja, katanya kayak. Dan si muka aku teh bener-bener sampai sepak ya, kalau bahasa Sundanya mah bener-bener pucet banget di sana karena aku udah ngeluarin darah 1 minggu dong, bayangin. Aku dimarahin sama dokter, aku bilang aja kan sama dokternya, aku udah periksa ke bidan, beberapa ganti bidan bolak-balik, tapi si bidannya bilang ini tuh masih ada. Aku sebagai ibu besar hati dong, aku ingin mempertahankan bayi aku. Lah si dokternya malah bilang, mau mertahanin apa, di dalam kandungannya pun udah gak ada apa-apa, ini tuh udah keguguran. Di sana aku sedih, tapi dokternya bilang ini tuh darahnya udah sedikit lagi, bisa pakai obat. Tapi kalau takut pakai obat itu gak bersih, lebih baik dikuret aja ya. Di sana aku ngedenger kata kuret tuh bener-bener lemes, tapi di sana aku nabahin diri, sabar banget, dan aku bilang ya udah gak apa-apa dok, dikuret aja. Nah setelah besoknya aku dikasih rujukan untuk dikuretase, aku udah dikuret dan ya aku udah dikuret. Pas udah dikuret itu aku dikuret aku tuh dikuret di salah satu rumah sakit di Garut. Aku diperiksa kayak gitu semuanya, dipasang alat-alat buat ngebersihin. Aku tuh dipuasain 1 hari dan dikuret-kuret aku tuh malam jam 9 kalau gak salah. Setelah aku dikuret, aku gak lemes sih karena aku tuh dibius total ya. Aku pulang-pulang, aku nabahin diri aku, mungkin ini belum rezekinya buat aku dan suami aku. Tapi aku nyaranin ya buat kalian, kalau seandainya kalian yang udah menikah dan ngerasain tanda-tanda hamil, lebih baik kalian langsung cek ke dokter aja ya. Jangan didiemin dulu. Kalian tuh harus benar-benar periksa ke dokter, oke? Karena itu tuh kebahagiaan kita dengan suami kita, itu tuh buah hati kita dengan suami kita. Kita harus bisa benar-benar ngejaga dan benar-benar apa ya, benar-benar jangan sampai kita tuh gak tahu kayak gitu. Jadi buat kalian yang udah menikah dan ngerasain tanda-tanda hamil, kalian harus wajib langsung periksa. Nah karena itu kejadian udah lama banget, udah mau hampir 1 tahun, karena alhamdulillahnya dulu aku menikah 1 bulan menikah langsung hamil. Alhamdulillah, puji Allah subhanahu wa ta'ala, aku secepat itu diberi kesempatan sama Allah. Aku pernah ngerasain hamil kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku benar-benar udah ikhlas, aku udah benar-benar tabah. Sekarang aku nyerahin aja sama Allah, karena Allah itu paling tahu kapan dan waktu yang tepat buat ngasih kepercayaan lagi buat kita. Nah sekian dulu ya cerita pengalaman aku dari aku pernah hamil dan harus keguguran. Insya Allah di lain waktu aku akan nyeritain pengalaman-pengalaman aku lagi ya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga di share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. See you next video.